Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tim koalisi yang sudah mengundang saya ke sini. Sebenarnya kalau sharing di sini jadinya saya teringat masalah konflik yang terjadi di Pulau Pari sampai saat ini. Tadi saya sudah mendengar cerita-cerita dari teman-teman semua. Ternyata permasalahan kita sama saja dengan kalian aja yang di darat masih susah untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana dengan kami warga Pulau Pari yang hidup di pesisir? Konflik yang terjadi di Pulau Pari, kita di sana kan rata-rata nelayan. Ketika kita menjadi wisata di sana tahun 2010, mulai terbit sertifikat perusahaan tahun 2015, sedangkan kita masyarakat Pulau Pari di sana hidup sudah 7 generasi. Suami saya yang ke-6 generasi. Kebetulan saya juga bukan asli orang Pulau Pari, tapi sampai saat ini saya masih mau berjuang karena suami dan anak-anak saya lahir di sana. Mungkin saya juga bakal mati di sana. Jadi ada kewajiban saya untuk membela tanah anak-anak kelahiran saya. Sertifikat yang terbit di Pulau Pari tahun 2015 itu banyak menjadi awal puncak kriminalisasi yang terjadi di Pulau Pari. Suami-suami kita di penjara di Cipinang hampir 7 bulan. Setiap minggunya kita harus aksi ke Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Dan dari kasus-kasus teman-teman kita yang di Pulau Pari itu semuanya pasal-pasal karet yang ditunjukkan ke warga Pulau Pari. Alhamdulillah kasusnya kita itu menang di MA, tapi sampai saat ini perusahaan itu enggak mau kalah. Sekarang mereka membeli rumah-rumah warga untuk mereka mau mengakui kalau itu tanah perusahaan kayak gitu. Kita diklaim itu 100%, Pulau Pari itu diklaim 100% sama perusahaan. Berhubung ada kantor LIPI yang ada di sana, sekarang namanya BRIN, Pulau Pari sekarang diklaim 90%. Tapi sampai saat ini perusahaan juga tidak bisa membangun apa-apa di Pulau Pari karena setiap mereka mau membangun untuk wisata selalu kita aksiin. Warga dulu kompak banget melawan perusahaan tahun 2015 itu, pokoknya kita kompak. Nah ketika ada warga yang sudah masuk angin, mulai goyah perjuangan sampai saat ini. Tapi sekarang kita sudah bisa memetakan mana warga yang masih pro, mana yang sudah masuk angin, dan mana yang hanya cuma cari aman di Pulau Pari untuk usahanya. Tapi saya dan teman-teman yang lain sampai saat ini masih berjuang karena kita memikirkan kalau pulau ini dikuasain sama perusahaan, bagaimana nanti anak cucu kita? Bagaimana nanti? Masa kita mau mewariskan anak cucu kita harus ngontrak sama perusahaan sedangkan kita pribumi sana. Kepada Pak Anies kita sering aksi ke kantornya ya. Sampai diketemuin waktu awal-awal aksi dia bilang kasus Pulau Pari akan saya pelajari. Sampai saat ini masih terus dipelajari. Sampai banyak teman-teman kita yang dikriminalisasi masih dipelajari. Bahkan mungkin Pak Anies akan berakhir masa jabatannya. Tapi sampai saat ini kita belum dapat legalitas sama sekali untuk Pulau Pari. Anehnya pihak kelurahan yang bermain dengan pihak BPN sampai bisa menerbitkan sertifikat di Pulau Pari. Sedangkan
Di sana itu tidak pernah ada pengukuran sama sekali dan warga juga tidak pernah mengetahui pengukuran. Tiba-tiba terbit sertifikat 2015 itu di Pulau Pari. Memang kami warga Pulau Pari tidak punya sertifikat sama sekali. Kami cuma punya girik. Zaman dulu girik ya, adanya girik. Orang tua kami cuma punya girik. Nah itu diambil sama pihak kelurahan, katanya bakal ada pemutihan dari pihak kelurahan. Zaman dulu tahun 93 itu untuk akses nyeberang pulau antara pulau dan daratan itu kita butuh waktu seharian kayaknya. Karena dulu belum ada kapal, masih kapal layar. Jadinya surat-surat penting itu nggak ada yang punya, nggak ada yang difotokopi di pulau itu, nggak ada fotokopi sama sekali. Jadi orang-orang dulu itu yang surat aslinya itu diserahkan sama pihak kelurahan. Ya karena orang pulau kan ketika datang orang-orang kelurahan manut gitunya, jadinya dikasih itu surat-surat giriknya itu. Dulu sempat diputus pajak sama pihak pemerintah, katanya udah nggak usah bayar pajak, ada yang bayarin. Namanya orang pulau mah seneng gitunya, tapi nggak mikir bakal kayak gini kejadiannya gitunya, bakal terbit sertifikat perusahaan, bakal banyak teman kita yang dikriminalisasi kayak gitu. Nah ketika Pulau Pari maju 2015 itu awal-awalnya kriminalisasi itu banyak intimidasi yang kami rasakan di sana. Sampai sekarang masih ada proses pembelian rumah oleh pihak perusahaan yang kita membuat kita yakin dan membuat kita insya Allah menang kasus Pulau Pari dibantu tim koalisi dari LBH Jakarta Walhi Kiara. Mudah-mudahan perjuangan kita nggak sia-sia karena memang kita nggak punya surat-surat penting, tapi yang kita yakin kita hidup udah 7 generasi di sana. Menurut undang-undang kalau kita menempati sebuah tempat 30 tahun atau lebih itu menjadi hak kita. Jika kita tidak bisa mengelolanya itu dikembalikan ke negara. Warga Pulau Pari ini bisa mengelolanya sampai menjadi wisata yang dikelola sama masyarakat sendiri. Tapi lagi-lagi pemerintah itu tidak bangga dengan warga Pulau Pari. Waktu kita dikriminalisasi, apa ada pihak lurah, camat, bupati yang membela kita? Enggak ada sama sekali. Mereka tutup mata dengan kasus Pulau Pari. Anehnya hanya cuma Pulau Pari, pulau-pulau lain mereka punya sertifikat. Pulau Lancang berdekatan sama Pulau Pari yang jaraknya hanya setengah jam dari Pulau Pari mereka punya. Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, pulau-pulau yang lain itu punya sertifikat. Tapi kenapa Pulau Pari nggak punya? Itu ada campur tangan kelurahan. Pokoknya udah ada pihak-pihak yang memang main curang di situ. Ketika kita aksi ke Jakarta selalu ada intimidasi untuk pekerja-pekerja seperti LH, PPSU, yang lain-lain yang berkaitan dengan pemerintah. Katanya kalau kalian ikut demo, kalian akan kehilangan pekerjaan. Dulu kita kalau demo membela teman-teman kita ini kriminalisasi, kita takut kehilangan tempat tinggal. Tapi sekarang teman-teman kita takut kehilangan kerjaan. Rasa solidaritas yang ada di Pulau Pari udah mulai berkurang karena udah banyak yang masuk angin warganya. Tapi saya dan teman-teman yang di sana masih tetap berjuang sampai sekarang. Dan saya perjuangan perempuan-perempuan di sana, kita bisa membuka wisata baru di sana yang dikelola sama perempuan-perempuan nelayan Pulau Pari. Itu bentuk itu salah satu bentuk kita berlawan ke perusahaan dengan cara kita berkebun, bertanam, berarti melawan. Pintu masuk kita bikin perkebunan, ujungnya itu ada pantai. Itu yang masih sama yang sekarang kita kelola sama ibu-ibu di sana. Tapi hanya ada beberapa ibu-ibu yang ikut saya. Karena lagi-lagi ada ojok-ojokan kalau bahasa sana ya.
ada omongan jangan ikut-ikut AAS, nggak ada yang gaji katanya gitu. Karena niat saya berkebun, membuka lahan itu emang niat saya berjuang, bukan mau cari uang atau gimana. Tapi kesadaran masyarakat sana masih banyak yang gimana ya, sedangkan mereka kan asli sana kayak gitu. Dibanding saya yang hanya ikut suami di sana kayak gitunya. Kebetulan saya sudah punya anak 3. Jadi kenapa saya sampai sekarang masih berjuang, karena memikirkan bagaimana nasib mereka nantinya. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi kayak gitu. Tapi saya berterima kasih banget sama Walhi, Kiara, LBH yang selalu menyemangati warga Pulau Pari, yang sampai saat ini masih mendampingi kami warga Pulau Pari. Sampai kasus teman kita menang di MA. Dan insya Allah Senin besok kita mau aksi di PN Jakarta. Mohon dukungannya ke teman-teman, mohon solidaritasnya untuk aksi kita di PN Jakarta. Tuntutan kita ke pemerintah karena teman-teman kita yang dikriminalisasi itu tidak bersalah, kita tuntut balik. Mudah-mudahan kasus ini menang di pengadilan, dan harapan saya dan warga Pulau Pari sebenarnya saya pengen mendapat legalitas tempat tinggal. Ketika suami melaut, enggak khawatir harus ada polisi yang datang, enggak khawatir harus tanda tangan perusahaan. Sebenarnya Pak Anies itu kenapa ya enggak mau datang ke Pulau Pari, sedangkan ke Pulau Lancang itu datang jaraknya kalau pakai kapal dinas itu cuman setengah jam kayak gitu. Dan Pak Anies hanya mengulur-ngulur janjinya akan dipelajari kasus Pulau Pari, akan dipelajari. Tapi sampai saat ini enggak pernah datang ke Pulau Pari kayak gitu. Sedangkan pulau-pulau lain kayak Pulau Untung Jawa, Tidung, Lancang, Pramuka selalu didatangi sama Pak Anies. Makanya kalau mereka walaupun kami sama-sama orang pulau ya, ketika mereka menyanjung-nyanjung Pak Anies baik gini-gini. Iya, tapi kenapa buat warga Pulau Pari Pak Anies nggak kayak gitu? Kenapa Pak Anies lebih pro ke perusahaan kayak gitunya? Sedangkan warga-warga yang lain, pulau-pulau yang lain mereka belum tentu mereka bisa datang ke kantor Pak Anies, sedangkan kita sudah bertatap muka, sudah ngobrol tentang kasus yang yang terjadi di Pulau Pari. Tapi Pak Anies sampai sekarang belum pernah datang. Mungkin sampai dia udah nggak jadi gubernur juga mungkin nggak bakal datang ke Pulau Pari kayak gitu. Karena setiap instansi pemerintah kalau mau membantu warga Pulau Pari kayaknya ngeri-ngeri sedap, dia bilang kan gitunya. Enggak ada yang berani kayak gitu. Kayak lurah, camat, bupati itu ketika mau membantu warga Pulau Pari, siapa yang pro ke warga Pulau Pari pasti bakal dimutasi kerjanya kayak gitu. Jadi saya juga bingung sama pemerintahan kayak gitunya. Bukannya enggak percaya sama pemerintah kayak gitunya, tapi pemerintah mana dulu yang bisa membantu kita kayak gitu. Makanya sampai saat ini kan masih hari kemerdekaan ya. Di rumah saya, di pulau, saya enggak pernah masang bendera. Karena bagi saya belum merdeka. Ketika masih banyak tetangga saya yang mau bikin rumah harus tanda tangan perusahaan, itu kami belum merdeka. Makanya saya enggak ikut upacara, saya enggak masang bendera, karena bagi saya belum merdeka. Negara yang merdeka, tapi kami warga Pulau Pari belum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.